sampaikan bagaimana membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yaitu jangan lupa dari 3 hal, yaitu harus bisa memahami praeksistensi Kristus atau kekekalan Kristus, kemudian juga harus bisa memahami dengan baik dan benar keberadaannya dalam perjanjian lama, yaitu karya-karya yang dikerjakan oleh Allah, dan itu dilakukan oleh Yesus, yang menunjukkan, buktikan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Jangan lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi dan 2 hakikat, yaitu hakikat kemanusiaan yang sejati, hakikat kealahan yang sejati. Nah, jadi 2 hal ini tidak bisa dipisahkan, kemanusiaan dan keilahiannya. Ya, kealahan itu berbicara berarti sifat kealahan yang dia miliki dengan bukti-bukti yang sudah ada. Lalu hakikat dengan manusia, berarti kita juga harus perhatikan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar manusia. Ya, adalah manusia. Maka istilah yang digunakan itu adalah dari Yohanes 1 ayat 12 yang sangat terkenal, ya, yaitu Allah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Jangan lupa, firman itu adalah logos, dan logos itu adalah Allah sendiri menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah lah yang menjadi manusia. Disebut dengan inkarnasi. Supaya kita lihat, memang istilah inkarnasi itu tidak ada di dalam Alkitab, ya. Ya, halo, mana kok bisa? Ya, sebentar dulu, ini kenapa bisa hilang, tiba-tiba hilang di saya. Nanti kelihatan tadi di sana, ya, masih kelihatan tadi, ya, masih, ya. Oke, sebentar. Oke. Udah muncul? Ada Bapak Ibu? Ada, ya? Ada, Pak. Oke. Atau tubuh manusia dihinggapi oleh logos, gitu. Jadi manusia dulu, baru ada Allah di dalam manusia. Nah, itu salah. Tidak ada pemahaman Alkitab seperti itu, sekalipun ada yang mengajarkan demikian, ya. Tapi yang jelas adalah Allah menjadi manusia. Pemahaman seperti ini tidak mudah, ya, untuk dimengerti, terutama orang yang tidak seiman dengan kita. Akan dikatakan itu tidak masuk akal. Maka mungkin mereka mengatakan, apa sih itu kepentingannya Allah menjadi manusia? Hina sekali Allah itu harus menjadi manusia. Itu ada yang mengatakan demikian, ya. Nah, jadi sudah sangat jelas apa dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Nah, Yohanes menyebut Kristus dengan istilah logos, ya, yang dikenal dalam dunia Helenistik, ya. Namun konsepnya berakar dari konsep perjanjian lama, yaitu yang disebut dengan Yahweh, ya, atau firman menjadi manusia. Jadi Allah dalam perjanjian lama yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, yang telah berfirman menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itulah Allah kita. Jadi kita tidak memiliki perbedaan antara Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub dengan Allah kita zaman sekarang, ya. Itu Allah kita, ya, Allah yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Itu jangan lupa yang dikatakan penyataan khusus. Puncaknya adalah kehadiran, kedatangan, penyataan Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, jadi harus bisa dibedakan juga, ya, antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Inkarnasi dengan reinkarnasi itu beda. Pada Yesus tidak digunakan reinkarnasi, ya. Yang berinkarnasi adalah anak Allah, ya, bukan Allah Tritunggal. Bukan Allah Tritunggal yang berinkarnasi, artinya bukan Bapa yang berinkarnasi, bukan Roh Kudus yang berinkarnasi jadi manusia, karena 2 pribadi itu tidak pernah berinkarnasi. Yang pernah berinkarnasi hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Oke. Nah, kita perhatikan arti dari kata inkarnasi. Ya, arti dari kata inkarnasi, yaitu inkarnasi ini adalah kata sifat, ya, kata sifat yang sebenarnya tidak terdapat dalam Alkitab. Jangan kita cari
dalam Alkitab kata inkarnasi, istilah inkarnasi itu tidak ada. Bukan berarti kalau tidak ada maka itu adalah suatu kebenaran. Jangan mengada-ada, bukan jangan mengada-ada. Ya, sering kita menyebutkan kata-kata yang kita gunakan baik di gereja maupun di lingkup komunitas perguruan tinggi. Ya, ada misalnya kata gereja. Coba cari kata gereja dalam Alkitab. Tidak ada, ya. Satu kita bukan di terjemahan yang baru sekarang ini, Kitab Korintus, ya. Terjemahan 2025 itu di Kitab Korintus ada kata gereja. Sebelumnya tidak pernah. Kemudian perjamuan kudus. Pernah nggak kita mendengar perjamuan kudus? Tidak pernah. Dan banyak yang lain. Kata-kata yang kita bisa sakramen, tidak ada kata-kata itu di dalam Alkitab, tapi kita gunakan. Mengapa? Karena esensinya ada. Ya, esensinya ada. Maka kita perhatikan kata inkarnasi itu dari bahasa Latin, ya, dari kata inkarne atau dalam bahasa Yunaninya yaitu ensarki. Nah, jadi kata inkarnasi itu berasal dari kata Latin yaitu in. Ya, kita sudah tahu apa itu in. In berarti di dalam, ya, di dalam. Kemudian ada karneo. Nah, karneo artinya daging. Jadi sekali lagi, sekalipun kata inkarnasi itu sendiri tidak tertemukan dalam Alkitab, namun komponen ataupun esensinya itu ada. Karena kata dalam dan daging, di dalam dan daging. Nggak ada, itu tadi di Yohanes 1 ayat 14 itu, ya. Ini kita perhatikan. Yohanes 1 ayat 14 itu, Yohanes sangat jelas menulis sana, firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Istilah daging ini sart yang digunakan, ya. Yaitu terjemahan dari bahasa Indonesia yaitu adalah manusia. Jadi bukan tubuh, ya, bukan tubuh tapi dibilang daging, ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Pernah sampaikan bahwa kelompok ataupun orang-orang Saduki menolak Allah menjadi manusia. Mengapa? Karena dalam pemahaman mereka ada pemahaman dualisme. Ya, dualisme. Kalau ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu kan? Kalau ada yang jahat, ada yang baik. Maka daging itu dianggap jahat. Ya, karena daging itu jahat, nggak mungkin Allah menjadi manusia. Nah, itu pemahaman seperti itu masih dipegang oleh banyak orang sampai hari ini. Tidak mungkin Allah mau menjadi manusia karena manusia itulah jahat, daging itulah jahat. Begitu, terlalu rendah Allah jadi manusia, begitu. Ya, oke. Nah, kita perhatikan. Ya, artinya bahwa pribadi kedua dari Allah Trinitas atau Tritunggal itu mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, kalau nanti kita belajar merujuk kepada Filipi 2 ayat 6 sampai 8, nanti akan ada materi tersendiri untuk hal itu. Nah, itu yang ditambahkan bagi dirinya bukan Allah, yaitu manusia menambahkan bagi dirinya Allah, itu keliru, salah. Tetapi Allah menambahkan manusia bagi dirinya sendiri di dalam Kristus Yesus. Nah, itu yang pemahaman yang harus kita pegang, ya. Nah, sekarang bagaimana cara inkarnasi? Ya, cara inkarnasi itu terjadi. Nah, tentu inkarnasi itu adalah Roh Kudus yang membuat Maria mengandung anak yang kudus, yaitu Yesus Kristus yang disebut dengan Immanuel. Minta tolong mungkin Pak Beni baca ya di Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Kita bantu, Pak. Lukas 1 ayat yang ke-35. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Coba kalimat yang terakhir, Pak, ulang baca. Katakan apa? Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Anak yang kau lahirkan itu adalah dikatakan apa? Kudus. Disebut kudus. Disebut kudus, anak Allah. Ya. Mengapa kudus? Karena itu dikatakan tadi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, jadi perhatikan, Maria itu disebut sebagai Theotokos atau bunda Allah. Tapi perhatikan, jangan sampai kita punya pemahaman seolah-olah
yang ditekankan di sini adalah Marianya. Maria itu hanya sebagai hamba, alat yang dipakai oleh Tuhan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau menuju kepada Bunda Kristus berarti Kristotokos, ya, Kristotokos. Nah, jadi walaupun Maria adalah manusia berdosa, namun Roh Kudus yang menguduskan kemanusiaan Kristus, ya. Dari mulai kapan? Mulai dari saat pembuahan dan juga menjaganya dan tidak ada polusi dosa, ya. Karena ada orang mengatakan begini, punya pemahaman, ya, Maria itu kan manusia berdosa, lalu dia mengandung Yesus, manusianya Yesus, ya otomatis turun dong kemanusiaannya itu. Dari mana bisa melihat hal itu? Apakah itu darahnya Maria disebut sebagai orang berdosa sehingga darah itu campur dengan darah Yesus pada saat di dalam satu kandungan? Tentu tidak. Jadi jangan dihubungkan dengan tubuh darah Maria kepada Yesus, ya. Karena Yesus yang adalah menjadi manusia itu pada saat pembuahan itu tadi sudah dikatakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus yang membuat Maria mengandung, bukan manusia. Nah, lalu kita perhatikan cara inkarnasi itu adalah melalui kelahiran perawan. Ayat yang terkenal itu di Yesaya 7:14. Minta tolong Pak, baca Pak, Wahyu 7:14. Silakan. Wahyu 7:14. Yesaya atau Wahyu? Sorry. Yesaya 7:14, sorry. Ya, benar, Yesaya 7:14. Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, perhatikan di situ ada kata perempuan muda. Nah, perempuan muda itu dalam bahasa aslinya itu ada dua, ya, ada tiga. Perhatikan di sini bahasa aslinya itu ada betula. Ya, ada betula, ada partenos, begitu, ya. Ya, betula. Nah, betula ini dalam bahasa Ibrani, ya, adalah perempuan muda yang masih gadis, yang masih suci, yang masih perawan. Nah, diterjemahkan ya dalam bahasa Yunani yaitu partenos, ya, partenos, yaitu sama. Nah, coba baca Pak di Matius 1:20. Ini kata yang digunakan, ini kata yang sama oleh Matius, cuma dalam bahasa Yunani. Ya, Matius 1 ayat 20 sampai 23. Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan, difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah dan kita. Ya, di situ tadi ada kata apa tadi? Anak darah, ya? Apa itu Pak? Apa tadi? Ya. Ayat 23 Pak. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, itu kata terjemahan dari betula, yaitu partenos, yaitu perempuan muda yang masih gadis, yang masih suci. Sebenarnya ada kata lain dari kata gadis, saya lupa, tetapi gadis itu ada gadis tapi belum pernah menikah, tapi sudah tidak dijamin tidak suci lagi, ya. Nah, itu juga disebut gadis. Pokoknya orang belum menikah, ya, belum menikah tapi sudah tidak perawan, itu juga disebut gadis. Tapi istilah yang digunakan kepada Yesus itu adalah betula, ya, bahasa Ibrani, dan partenos bahasa Yunaninya, anak darah atau perempuan muda, artinya perawan masih suci. Nah ini, jadi itu sangat-sangat jelas. Nanti bisa dibaca untuk ayat-ayat selanjutnya. Itu Maria mengatakan demikian ketika malaikat mendatanginya bahwa dia akan melahirkan seorang mengandung,
ya dari Roh Kudus seorang anak namanya Immanuel. Ya, Immanuel dikatakan bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku ini kalau terjemahan yang sebenarnya aku ini masih Parthenos. Ya, Yunani. Aku ini masih Betula, artinya aku ini masih perawan, masih suci. Bagaimana yang perempuan yang suci kudus bisa melahirkan? Gitu ya. Tapi karena malaikat katakan tidak, anak yang kau lahirkan itu, yang akan kau lahirkan itu adalah dari Roh Kudus, begitu ya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini ya. Oke. Perlu kita mengetahui kelahiran di situ mereka orang kelahiran perawan. Untuk apa? Supaya kita mengetahui bahwa Tuhan menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dikandung oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ya yang membuat Maria mengandung, yaitu pekerjaan Roh Kudus ya. Dan juga sekaligus ini satu tanda keunikan pribadi dari Yesus ya, yang tidak pernah terjadi ya, dan tidak pernah dialami oleh siapapun ya, oleh selain daripada Yesus sendiri. Nah, kita perhatikan, nah ada 4 cara manusia ada di dunia ini ya. 4 cara manusia di dunia ini, yang pertama itu karena adanya faktor pria wanita, sehingga ini manusia pada umumnya seperti kita ya, seperti Pak Denny, Pak Johnson, karena kita ada faktor pria dan wanita, yaitu bapak dan ibu kita ya. Pokoknya manusia seperti itu ya, itu pertemuan antara sperma dan sel telur begitu ya. Ya, sehingga membuahkan manusia ya, membuahi manusia dalam kandungan 9 bulan lahir gitu ya. Nah, tapi ada juga tanpa faktor pria dan wanita. Siapa itu? Adam ya. Ya, hanya Adam lah kita perhatikan satu-satunya manusia yang diciptakan tanpa ada hubungan pria dan wanita ya. Kemudian ada hanya karena faktor pria dan hanya karena faktor pria, yaitu siapa? Hanya karena faktor pria, yaitu Hawa. Karena Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah itu jadi bukan pembuahan ya, bukan pembuahan. Nah ini, lalu yang keempat, nah ini yang unik, ini yang luar biasa ya, yaitu hanya ada faktor wanita. Faktor wanita, yaitu Yesus dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi itu hanya faktor wanita tanpa campur tangan pria. Kalau ada yang mempelesetkan, oh enggak itu Yusuf, dari mana bisa jaminannya? Ini orang-orang yang memang menolak keberadaan Yesus ya sebagai Tuhan gitu, sehingga mereka dengan segala cara mengatakan punya pemandangan seperti itu. Sekali lagi yang hanya ada faktor wanita itu hanya ada Yesus. Jadi kalau sekarang ini tidak ada lagi wanita tiba-tiba tanpa menikah, tanpa apa-apa ya, tanpa dengan pria melahirkan seorang anak, tidak ada itu. Satu-satunya Yesus, dan akan selama-lamanya yang seperti itu hanya Yesus. Ya, mengapa? Karena Yesus itu dikandung dari Roh Kudus ya. Jadi tidak ada lagi orang dikandung Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan waktu Allah berinkarnasi atau menjelma. Ada orang tidak setuju dengan kata menjelma, tidak apa-apa ya. Atau dikatakan berinkarnasi ya boleh. Nah, menjadi manusia, perhatikan di sini bahwa dia atau Tuhan tidak berubah wujud sehingga kehilangan wujud awal aslinya. Ini perhatikan ini, karena kemarin kita sudah belajar juga ya, ada beberapa pandangan yang mengatakan mengakui inkarnasi keberadaan Yesus sebagai manusia, tetapi mereka punya pandangan ketika Allah menjadi manusia maka mengurangi mutunya ya. Mutunya siapa? Mutunya kealahannya yaitu berkurang, dan mutu kemanusiaannya pun berkurang gitu ya. Ya, tidak sehakikat lagi dengan manusia, tidak sehakikat lagi dengan Allah, karena dua sifat itu, hakikat itu sudah digabungkan begitu ya. Tentu tidak demikian ya, tetap dia ada posisi Allah yang sejati ya. Ya, nanti kita akan pelajari Filipi 2 ayat 7 yang disebut dengan kenosis ya, kenosis. Waktu dia ada kata mengosongkan diri. Nah, kata mengosongkan diri ini ada beberapa penafsiran ya. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu mengosongkan diri berarti Allah sebagai pemberi ya, kuasa ilahi, kemuliaan ya, diambil oleh Allah pada saat Yesus disalibkan, dikembalikan kepada pemberi ya, diambil oleh Bapa
Itu tafsiran yang pertama, pemahaman yang pertama. Lalu pemahaman yang kedua, Yesus menanggalkannya, melepaskannya supaya dia bisa mati. Ya, melepaskannya supaya dia mati. Berarti pada saat dia manusia yang mati itu, nah dia benar-benar adalah hanya manusia saja. Manusia saja. Ya, tidak ada kealahan di dalam dirinya. Jadi hanya manusia. Oke, itu tafsiran yang kedua. Lalu tafsiran yang ketiga, pemahaman yang ketiga adalah yaitu ya ini, Yesus menyembunyikan, menyelubungi kemuliaannya, kuasaannya dengan kemanusiaan yang terbatas, karena kemanusiaannya kan terbatas. Atau istilah yang lebih tepat yang digunakan adalah Yesus dengan rela untuk tidak menggunakan keilahiannya, dengan rela ya untuk tidak menggunakan keilahiannya. Ya, itu berarti tetap ada padanya, hanya dia rela tidak menggunakan supaya dia bisa mati, ya, supaya secara manusia dia bisa mati. Nah, perhatikan di sini mana tafsiran yang kita gunakan, mana yang pemandangan yang harus kita terima dan kita yakini. Adalah tafsiran yang ketiga, ya, dengan rela tidak menggunakan ya keilahiannya, ya, jadi dibatasi oleh kemanusiaannya supaya bisa mati, ya. Nah, kalau Yesus mempertahankan kealahannya, maka Yesus tidak mungkin bisa mati. Nah, oke. Nah, ini perhatikan, ini bagi orang tertentu untuk sulit itu dipahami, bahkan mungkin dikatakan tidak masuk akal begitu, ya. Ingat, tidak masuk akal. Ya, ada ilustrasi, kalaupun ilustrasi ini tidak sempurna, ya. Soalnya ini, setiap negara ada satu pemimpin nomor satu yang berkuasa atau disebut dengan presiden. Ya, presiden. Ya, presiden punya jabatan, punya power, punya kuasa selama jabatan itu dia miliki. Ya, miliki. Misalnya, kalau presiden ini turun ke sawah, menemani petani, bercakap-cakap dengan petani menggunakan seragam ataupun alat petani, ya, pakai topi yang lebar itu, dia turun ke sawah. Ya, mungkin sosialisasi bibit baru atau apa gitu kan, dia ada turun ke sawah. Perhatikan, apakah ketika dia turun ke sawah dia jadi petani? Ya, jangan sampai ada orang nanti karena dia petani, ada orang canda-candaan dia dilempar lumpur gitu, lempar dengan lumpur gitu kan. Nah, tidak ada itu akan terjadi. Mengapa? Sekalipun dia turun ke sawah, kuasanya sebagai presiden itu tetap ada melekat padanya, sekalipun dilihat dalam pandangan orang seperti petani, karena menggunakan atribut petani. Begitu, dia tetap presiden, ya. Nah itu seperti itu. Ketika Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia, ingat, kuasa keilahian itu ada tetap padanya dan tidak mengurangi apapun, ya. Kuasa keilahian itu tetap ada untuk selama-lamanya, ya. Oke, nah itu. Nah, nanti ada materi khusus untuk itu, ya. Nah, kita perhatikan sebagai manusia perlu kita pahami bahwa Yesus itu tidak mahadir. Ingat ya, sebagai manusia. Ya, kalau sebagai Allah kemarin kita sudah pelajari, ya. Dia maha hadir, ya, dan ada sifat-sifat yang lainnya. Nah, sebagai manusia Yesus itu tidak mahadir. Waktu Yesus ada di Bethlehem, dia tidak ada di Yerusalem. Ya. Nah, ketika Yesus lahir, dibesarkan, mati, ya, di Israel sana, dan dia tidak ada di negara lain, gitu, ya, secara manusia, ya. Kemudian juga secara manusia Yesus itu dia tidak maha tahu. Maka ini seringkali susah, disulit dimengerti orang tertentu, terutama orang tidak seiman dengan kita. Coba baca, Pak. Matius 24, 23, 26. Ini ayat yang sering digunakan untuk menyerang keberadaan Kristus. Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Ya. Begini firman Tuhan, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Itu berbicara tentang apa tuh? Kedatangannya yang kedua kali. Masa Yesus sendiri sebagai Allah tidak tahu? Nah, ayat ini sering digunakan menyerang
kebenaran Yesus bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha tahu, masa ketika dia datang nanti kedua kali dia sendiri katanya Tuhan tidak tahu kan itu. Nah ini. Jadi itu yang saya sampaikan dari awal. Kita harus bisa memahami dari sisi Yesus sebagai Allah yang sejati, Yesus sebagai manusia sejati. Nah, ketika Yesus mengatakan demikian, ya tentang kedatangannya kedua kali, ini mengatakan sebagai manusia. Sebagai manusia dia bukan maha tahu, ya. Jadi tidak digunakan kemahaadaannya pada saat itu. Tapi kalau dia menggunakan kemahaadaannya sebagai Allah, dia tahu, ya. Jadi karena apa di sini? Tidak menggunakan kemahatahuannya membatasi diri karena dia memang dia manusia. Saat itu perannya apa? Sebagai utusan Bapa. Ya, karena perannya pada saat itu sebagai utusan Bapa, maka Yesus harus mengatakan demikian. Ya, yang diutus ke tengah-tengah dunia ini firman yang menjadi manusia. Maka Yesus berkata demikian, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, ya. Sebagai manusia, Yesus itu tidak maha kuasa. Ya, coba kita lihat Kisah Rasul 10:38. Kisah Rasul 10:38. Silakan Pak. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, Roh Allah menyertai dia. Jadi Yesus dapat melakukan mukjizat karena Roh Allah menyertai dia. Ya. Nah, karena Roh Kudus. Nah, coba Pak lanjutkan di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Nah. Ayat 12. Ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, oke. Jadi diperhatikan di sini, secara manusia, Yesus itu tidak maha kuasa. Dia bisa melakukan mukjizat karena ada kuasa Roh Allah padanya. Dan jangan lupa tadi bahwa dia adalah Allah itu sendiri, ya. Oke. Nah, lalu perhatikan. Nah, orang percaya yang penuh Roh Kudus melakukan pekerjaan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, di dunia ini dapat dilakukan, ya, secara manusia, ya, secara manusia Yesus banyak lakukan. Nah, manusia yang lain bisa melakukan itu, ya. Tetapi ingat, ya, bukan berarti Yesus hanya manusia yang didiami Allah, ya, atau bukan Allah. Nah, jadi kita gini, kalau kita didiami oleh Roh Kudus, bukan berarti kita Allah. Ya, begitu. Ya, bukan. Tapi kalau Yesus sebagai tubuh manusia didiami oleh Roh Kudus, dan ingat, tubuhnya tetap tubuh manusia, tetapi kealahannya dia tetap Allah. Allah berdiam sepenuhnya di dalam diri Yesus sebagai manusia. Begitu, ya. Sepenuhnya, ya. Jadi tidak ada yang dikurangin, ya kan, gitu, atau kurang bermutu begitu, ya. Nah, jadi jangan disamakan Roh Kudus berdiam di dalam diri Yesus dengan Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Itu harus bisa dibedakan, ya, bisa dibedakan, ya. Nah, jadi Kristus juga bukan manusia biasa yang dipenuhi Roh Allah saat pembaptisan sehingga diangkat jadi Tuhan. Nah, ini perhatikan, ini Arianisme, ya, paham-paham Arianisme yang saat ini masih ada di gereja-gereja tertentu, termasuk di Indonesia ini, di Jakarta terutama, ya, punya paham Arianisme ini dan juga diikuti mirip, bahkan dikatakan sama dengan saksi Yehova, gitu kan? Nah itu, jadi awalnya manusia, Yesus itu hanya manusia biasa yang dikandung oleh Maria, dilahirkan, ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan, di dalam kandungan lahir 8 hari 12 tahun 30 tahun sebelum dia dibaptis, dia hanya manusia biasa. Dia hanya manusia biasa. Ini ada pemahaman seperti itu. Dia tidak siapa-siapa. Yesus pada saat itu belum punya kuasa, belum punya kemuliaan. Lalu kapan dia punya kuasa dan kemuliaan? Yaitu pada saat dia dibaptis.
disitulah dia menjadi Tuhan, diproklamasikan menjadi Tuhan, diangkat dan diproklamasikan menjadi Tuhan atau menjadi anak Allah. Nah itu. Lalu sampai kapan dia punya kuasa itu yang diberikan pada saat baptisan? Nah, berhenti sampai pada saat disalib. Pada saat di kayu salib mati. Nah, oke, itu dikatakan udah. Itu dia tidak punya kuasa lagi, tidak punya keilahian lagi. Itu benar-benar dia hanya manusia 100%. Nah, itu tadi kata kenosis itu ya. Nah, ini hati-hati ajaran seperti ini. Tidak seperti itu. Kalau ada ajaran seperti itu harus kita tolak. Ya. Ya, tidak. Ya. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa Allah itu kekal. Maka saya memulai mengajarkan kepada para mahasiswa itu dimulai dari keberadaan Allah yang kekal itu, prainkarnasi Yesus, ya kan? Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik dan benar, ya. Nah, makanya berarti pada saat Yesus mati sebagai tubuh manusia, yang mati adalah tubuhnya, bukan Allah, ya. Allah tidak akan pernah mati, tidak pernah pingsan. Ya. Nah, dia sebagai manusia, ya kan manusia, tapi kealahannya itu tetap selama-lamanya di dalam diri Yesus. Bukan pemberian, bukan anugerah, bukan sesuatu yang diminta, ya, tidak. Ada padanya melekat, ya. Oke, nah itu. Jadi, perhatikan di sini bahwa Kristus adalah Allah yang tidak bisa berubah. Artinya kalau dia dalam kandungan dia adalah Allah, ya, bahkan sebelum berinkarnasi dia adalah Allah. Setelah dia lahir sampai usia 12 tahun, 30 tahun, bahkan dia disalibkan, bangkit. Ingat, dalam hal kematiannya dia tetap Allah. Jadi jangan dipahami Allah itu, Yesus itu menjadi Allah itu secara dadakan. Ya, dadakannya di mana? Ya, dadakannya pada saat dibaptis. Nah, maka itu bukan Allah. Kalau dia ada pada saat dibaptis punya kuasa, berarti dia tidak punya sifat kekekalan. Sementara kemarin kita sudah belajar dikatakan dia Bapa yang kekal. Ya kan? Firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa yang naik ke surga, yang pernah turun ke surga dan naik ke surga, bahwa asal usulnya adalah dari surga, gitu, ya. Nah itu, ya. Oke, nah Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Perhatikan, Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, walaupun hanya sedetik, ya kan? Ya, dari tadi itu berhenti jadi Allah pada saat disalib, gitu kan? Nah ini mengerikan tuh ajaran seperti itu, ya. Nah, jadi kita perhatikan inkarnasi itu perlu untuk apa? Apa keperluannya inkarnasi? Ada orang bilang ini, apa sih keperluannya untuk berinkarnasi? Allah itu berinkarnasi atau menjadi manusia? Itu sudah jelas. Adalah untuk menebus manusia berdosa. Pernah saya baca dua syarat juru selamat. Ya, yang pertama harus manusia, yang kedua harus Allah. Kalau hanya manusia saja tidak mungkin. Tidak bisa. Ya, tapi perhatikan, manusianya itu sehakikat dengan manusia seperti umumnya. Tapi ada perbedaannya. Berbeda di mana? Manusia yang tidak berdosa. Ya, manusia yang tidak berdosa. Lalu kita cari di dunia ini siapa manusia yang tidak berdosa? Tidak ada kecuali Yesus Kristus. Alkitab mengatakan demikian. Ya, makanya memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Jadi nggak mungkin manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa. Orang buta menuntun orang buta, ya kan? Ya kan? Nah itu. Jadi syaratnya harus kudus suci. Makanya persembahan atau korban bakaran, korban persembahan dalam perjanjian lama ada korban keselamatan, penebus dosa, ada yang lain dengan beberapa jenis binatang yang tidak bercacat celah, ya, artinya yang terbaik. Itu satu gambaran, ya, satu gambaran di mana sudah digenapi, ya, di dalam Yesus Kristus. Jadi itu tipologi, ya, tipologi pengorbanan Kristus. Jadi makanya korban seperti itu tidak ada gunanya lagi. Tidak ada manfaatnya lagi. Mengapa? Karena Yesus sudah hadir menjadi korban yang sempurna, ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, lalu keperhatikan, ya. Jadi
inkarnasi itu perlu supaya dia bisa mati di kayu salib menebus dosa manusia. Sebab manusia itu dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, maka dikatakan juga Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Nah, manusia berdosa itu tidak akan pernah dan tidak akan pernah mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia manusia berdosa dengan cara apapun itu. Lalu dengan cara apa? Dengan cara Tuhan. Bagaimana itu dengan cara Tuhan? Yaitu Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk apa? Membebaskan manusia dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa itu pasti kematian, kebinasaan atau kematian yang kekal. Seperti Wahyu 21 ayat 8 itu. Ya? Oke. Jadi untuk menebus manusia berdosa, ya Yesus Kristus harus mati. Ya, harus mati. Mau dipercaya atau tidak, mereka silakan, siapa yang tidak percaya hal itu. Ya? Ya, mungkin kita berdoa supaya Roh Kudus yang menuntun dia sehingga dia percaya. Tapi karena Allah tidak bisa mati, maka ia harus menjadi manusia tanpa menanggalkan, melepaskan sifat kealahannya atau hakikat kealahannya. Ya, bisa dong, ya kan? Nah itu karena itu Allah. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Ya kan gitu. Dia lakukan itu untuk kita. Jadi perhatikan, jangan sampai kita pernah berkata Tuhan kami mati. Itu bahaya sekali. Maka ketika orang mendengar secara logika Tuhan mati, kok Tuhan bisa mati? Ya kan gitu. Nah itu kan, kok Tuhan mati. Nah Tuhan tidak pernah mati. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia ada di dalam kekekalan tanpa awal, tanpa akhir, tidak terbatas, tidak berubah, ya. Maka dia ada selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Lalu yang mati siapa? Yang mati siapa? Allahnya atau manusianya? Manusianya. Ya, itu. Ketika Yesus berteriak memanggil Allah di kayu salib, salah satu perkataan salib itu, Eli, Eli, Eli lama sabaqtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah ini juga menjadi seringkali digunakan satu ucapan dari Yesus ini menyerang kekristenan, menyerang kealahan Kristus bahwa dia hanya manusia biasa. Mengapa? Karena tidak mampu memahami ketika Yesus mengatakan demikian, dia tubuh manusia. Ya, yang berteriak itu adalah penderitaan manusia. Allah tidak pernah menderita. Ya, Allah tidak punya darah, gitu ya. Ya, Allah tidak punya tubuh. Allah itu roh. Tapi yang adalah Allah yang roh itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi siapa yang mati? Bukan roh Allahnya, bukan Allahnya. Ya. Ada orang menggunakan istilah seperti ini atau ilustrasi seperti ini, sekalipun itu mungkin kurang tepat tapi bisa juga digunakan ya. Misalnya gini, ilustrasi ini saya ambil dari digunakan oleh Dr. Suradi, mungkin kenal dulu ya. Ada Dr. Suradi, seorang murtadin ya, yang sungguh-sungguh melayani Yesus sampai pernah dia dipanggil ya, kepolisian dan yang lain sebagainya karena begitu beraninya dia ya yang memberitakan tentang Yesus. Lalu mengatakan begini, ilustrasinya gini ya, seumpama katakanlah Presiden Soekarno. Nah kan sudah mati ya Presiden Soekarno ya. Nah Presiden Soekarno meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, serangan jantung. Nah, pertanyaannya, yang meninggal siapa? Yang mati siapa? Nah, kan? Siapa yang meninggal? Yang mati? Soekarno. Mengapa Soekarno? Soekarno itu adalah manusianya, ya kan? Ya, manusianya. Ya, presidennya meninggal nggak? Tidak. Kalau presiden ikut meninggal, maka tidak lagi Presiden Soeharto, ya.
Presiden Megawati, Gus Dur, ya kan, presiden sampai sekarang hari ini kan itu. Karena apa? Karena presiden ini suatu kuasa, suatu jabatan. Ya, tidak akan pernah mati itu kuasa itu. Nah itu ya. Jadi yang mati di sini siapa? Yesus sebagai manusia. Tapi kuasa keilahian, kealahan yang ini tidak pernah mati. Gitu, ya. Ya, jadi ini penting. Jadi kalau demikian maka kita perhatikan, ya, kalau lihat dalam Alkitab, ya, dikatakan firman Allah, tetapi bila Alkitab dibakar, firman Allah tidak lenyap. Perhatikan ini. Ada orang berusaha untuk melenyapkan Alkitab karena dianggap sebagai firman gitu. Maka hilang firman. Tidak, mau dibakar pun seluruh Alkitab di dunia ini tidak akan pernah hilang firman Tuhan. Ya, tidak akan pernah hilang. Ya, ada peristiwa dulu di Rusia. Kita tahu Rusia itu adalah negara ateis kan. Satu kota, lupa saya kotanya namanya. Di kota itu waktu itu membakar banyak Alkitab. Tidak boleh masuk Alkitab ke daerah itu, Rusia. Ada daerah tertentu. Nah, akhirnya seluruh Alkitab dikumpulkan lalu dibakar. Ya, dibakar. Nah, dengan berpikir bahwa dengan itu dibakar maka berhenti dan tidak lagi peredaran Alkitab di situ, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun bahkan puluhan tahun kemudian, di tempat di mana Alkitab dibakar, justru di situ diproduksi Alkitab sampai hari ini. Nah itu menjadi tempat diproduksi dan disebarkan. Ya, disebarkan Alkitab dari kota itu, salah satu kota di Rusia. Ya, jadi tidak satu pun yang bisa menghambat kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Ya, nah itu ya. Nah, jangan dipikir Alkitab dibakar maka kehilangan firman, tidak. Kecuali itu firman manusia, gitu ya. Mana ada juga firman manusia, ya kan? Repot juga ada firman manusia, ya, juga itu. Nah, karena itu maka Yesus itu adalah benar-benar Allah sejati, tetapi sekaligus juga dia adalah manusia sejati. Ya, ada orang menggunakan 100% manusia, 100% Allah sejati, Allah gitu. Ada yang keberatan dengan hal itu karena mengatakan di atas 100% masih ada 1000% dan yang lain sebagainya begitu ya. Nggak apa-apa, ya gunakan aja, berarti Allah sejati, manusia sejati. Ya, nah gitu ya. Nah, dengan demikian Kristus bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Ya. Perhatikan pertemuan Allah dengan Musa dan orang para nabi atau dengan Abraham. Apakah mereka semua, Musa, Abraham, melihat Allah itu secara tubuh? Tidak. Nah, kan? Nah, tidak. Nah, memang ada peristiwa di Kejadian 18 sampai Kejadian 19 yang disebut dengan apa namanya? Apa itu? Penampakan diri manusia tiga sama Abraham ya Pak. Ya, nah ada di situ. Jadi dikatakan nanti kita bisa melihat itu peristiwa yang mendatangi di kemah Abraham ya. Ya, kemah Abraham disebut dengan antropomorfe. Antropomorfe yaitu penampakan diri Allah dalam bentuk manusia sementara waktu. Hanya terjadi pada saat itu. Setelah itu nggak pernah lagi. Lagi setelah berinkarnasi nggak pernah lagi. Gitu ya. Nah itu di kristologi pertama kalau dipelajari itu ya, masih ingat kali ya. Oke. Nah, dengan hadirnya Yesus menjadi manusia itu menjadi pengantara. Ya, pengantara antara manusia dengan Allah. Dengan hadirnya Yesus sebagai manusia, dia menyatakan dirinya adalah manusia, menyatakan diri sebagai Allah dan memperkenalkan Allah, menyatakan Allah di dalam dirinya dan menyatakan Allah di dalam Bapa, menyatakan Allah dalam Roh Kudus. Sebenarnya Yesus ini adalah pengajar Trinitas. Ya, dialah pengajar yang hebat, yang paling dapat diandalkan tentang Trinitas, Tritunggal. Siapa? Yesus Kristus. Dia sekaligus mengajarkan Allah itu Esa. Kan bingung kan orang? Yesus mengajarkan Trinitas, mengajarkan Allah yang Esa. Nah, bingunglah di situ bagi yang tidak mengerti, pahami kan begitu, ya. Ya, kalau ada Roh Kudus yang mengaruniakan, dia akan bisa memahami hal itu.
Allah itu esa, hanya satu. Kita tidak menyembah Allah lebih dari satu, dua atau tiga, bahkan empat, kan gitu ya. Oke, nah itu. Nah, jadi pengantara. Tapi pemahaman dari teman-teman kita Sakiopa, Yesus itu hanya sebagai pengantara saja, dia bukan Tuhan. Dia hanya suatu Tuhan saja, suatu kuasa saja yang diberikan oleh Allah. Jadi dia bukan pribadi. Nah ini salah ya, keliru ya. Oke, lalu perhatikan, terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan Allah kita. Ini Alkitab katakan itu. Terpujilah Yesus Kristus Juru Selamat. Kalau Juru Selamat itu harus Tuhan. Gak mungkin manusia biasa. Tidak bisa. Nah, jadi katakan Tuhan. Lalu dikatakan Allah kita. Nah ini jangan tafsirkan ini. Tidak, harus dibedakan. Di sini kan Yesus Kristus Juru Selamat. Sudah cukup sampai di situ. Nah berbicara lagi yang lain, Tuhan. Lalu bicara lagi Allah kita. Jadi ini tiga penekanan yang berbeda. Siapa yang bilang? Perhatikan, ya. Tuhan, Lord, Krios, Allah kita menunjuk kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah, menunjukkan kekuasaannya. Oke, nah itu. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada diskusi setelah ini ya. Nah, apa makna atau pentingnya atau tujuan Yesus ya berinkarnasi menjadi manusia? Apa makna inkarnasi? Ya. Apa tujuannya? Apa kepentingannya? Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, yang banyak orang ya tidak pahami ya. Ya, kepentingannya apa sih kau harus menjadi manusia, atau apa alasannya? Ya, alasan mengapa, sorry ini ada salah tulis ya. Nah, harusnya Allah besar. Ya, Allah mengutus putranya serupa dengan manusia berdosa. Apa alasannya? Ya, alasannya ada berapa alasan? Sebenarnya ini bisa didapatkan di teologi dasar, ada beberapa buku teologi sistematika juga ada, ya, teologi Kristen juga ada. Nah, ini diambil dikutip dari buku-buku tersebut ya, menuntun kita menemukan pembuktian itu dalam Alkitab ya. Yang pertama adalah mengukuhkan janji-janji Allah. Jadi Allah menjadi manusia untuk mengukuhkan janji-janji Allah yang telah diberikan kepada para leluhur, nenek moyang, para leluhur Israel, yaitu siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Ya, serta menunjukkan kemurahan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, nanti kalau dibaca dalam Roma 15 ayat 8 sampai 12. Kan sudah dinubuatkan dan juga melalui para nabi. Ya. Coba dibaca lagi. Silakan baca lagi. Ini bukan di Roma ini. Atau baca Roma, baca di apa-apa di Roma dulu deh. Roma 15 ayat 8 sampai 12. Minta tolong baca lagi. Roma 15 ayat 8 sampai 12. Ya. Begini firman Tuhan. Maksudku demi kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji-janji yang telah diberikannya kepada bapak-bapak leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmatnya seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengannya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harap. Oke, sampai di situ. Ya, kalau kita perhatikan terutama di ayat yang ke-8 ini, mulai 97. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Ya, orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapak-bapak leluhur. Apa yang dijanjikan? Ya, Allah kepada bapak leluhur. Apa yang dijanjikan? Ya, janji keselamatan. Ya, janji bahwa di mana Tuhan akan menyatakan diri,
Sudah sangat jelas di kitab Mika juga mengatakan demikian, di kitab Yesaya juga mengatakan demikian, di kitab Hesekiel juga mengatakan demikian, bahkan di kitab Kejadian pun mengatakan demikian. Kejadian 3 ayat 15 itu yang disebut dengan Hawa akan melahirkan melahirkan dan dari keturunan Hawa ini akan lahir raja, bahkan raja segala raja. Ya, disebut dengan proto-evangelium. Ya, itu proto-evangelium. Nanti bisa dipahami di Kristologi 1 sudah saya jelaskan hal itu ya. Oke, jadi itu. Jadi harus ditepati dan memang sudah ditepati seperti apa yang dikatakan sebelumnya. Kejadian Ibrani 1 ayat yang ketiga, silakan Pak. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang pertama Pak, mulai baca yang pertama. Itu tadi itu mengenai keberadaan Yesus di dalam hal kealahannya ya, sifat kealahan. Ibrani 1 ayat 1. Ya, ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Ya. Terus pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya. Itu dari dua ayat itu 1 dan 2 banyak hal yang kita pahami tentang Kristus ya. Ya, pertama Allah menyatakan diri berkomunikasi melalui leluhur, ya, nenek moyang, ya. Karena itu ya Allahnya Israel, nenek moyang Israel adalah Abraham, Ishak, Yakub itu kan, ya, sehingga dinyatakan lagi dalam Kristus Yesus, ya. Nah, dinyatakan bahwa dialah penopang dari segala sesuatu. Nah ini, jadi itu jadi sangat jelas ya. Jadi apa yang dijanjikan kepada bapak-bapak leluhur tentang Yesus yang akan datang menjadi manusia itu sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Ya. Nah, sempurna penggenapannya. Itu luar biasa. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, ya, yaitu untuk menyatakan Bapa. Nah, dalam perjanjian lama Allah dinyatakan sebagai pencipta dan juga sebagai penguasa. Yang disebut dengan kata Elohim, El Shaddai, Yahweh, ya kan? Itu pencipta. Nah, lalu perjanjian lama menunjukkan suatu kesatuan, kekudusan, keperkasaan serta kemurahan Allah. Lalu kita perhatikan, Kristus melengkapi pernyataan tersebut dengan menambahkan gagasan bagi Allah yaitu sebagai Bapa. Matius 6 ayat 9. Minta tolong Pak baca Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayatnya yang 9. Ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi murid-muridnya diajarin untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga. Bapa itu menuju kepada Allah, menuju kepada pribadi yang pertama, Bapa. Nah, berarti dia mulai Yesus memperkenalkan Bapa. Nah, di ayat-ayat yang lain, terutama di kitab Yohanes, banyak sekali Yesus menyatakan tentang Bapa. Bapa lebih besar daripadaku, Bapa yang mengutus. Atau karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Bapa di situ. Nah itu. Jadi tidak mungkin kita manusia mengenal siapa Bapa kalau bukan diperkenalkan, dinyatakan oleh Yesus sendiri. Ya kan? Karena kemudian tidak mungkin kita mengenal Yesus Kristus kalau bukan Bapa yang memperkenalkan, menyatakannya. Untuk zaman sekarang ini tidak mungkin kita mengenal siapa Bapa, mengenal siapa Yesus Kristus kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Selama Roh Kudus tidak menyatakan hal itu, maka seorang tidak akan pernah mengenal apalagi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan. Tidak akan pernah kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya. Tapi kalau Roh Kudus yang sudah menyatakannya, maka tidak satu kuasa pun di dunia ini yang bisa menghambat, menghalanginya.
untuk hal itu. Nah, kan? Oke, nah itu jelas ya. Nah, makanya jelas. Coba kita baca dulu di 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Coba baca, Pak. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Ya. di dalam surga, Ya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya bersatu padu. Ya. Perhatikan di situ ada kesaksian di sorga, ada kesaksian di Ya, di bumi. Di bumi. Ya, di bumi. Kesaksian di sorga tadi siapa? Dikatakan di situ. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Di dunia itu tadi di mana? Di bumi atau di sorga tadi? Sorga ya? Di surga. Oke. Kalau di bumi Roh, air, dan darah. roh, air, dan darah. Iya kan? Lalu dikatakan kata yang terakhir dikatakan apa di situ? Kata ketiganya bersatu padu. Satu. Ini tidak boleh ya digunakan sebagai dasar untuk penolakan kepada Trinitas. Ya. Bapa, Firman, Roh Kudus satu pribadi. Atau dikatakan situ dari apa tadi? Air, roh, dan apa? Ya. Dan darah. Ya, darah. Itu tidak boleh disatukan, itu bisa satu pribadi. Ini kesaksian ini. Kesaksian siapa? Kalau dibaca secara keseluruhan, Bapa bersaksi tentang keberadaan Kristus di sorga, bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dia sudah ada firman itu di dalam kekekalan, yaitu di sorga. Demikian juga Roh Kudus sudah ada di dalam kekekalan. Ya, Yesus mengatakan itu, Bapa mengatakan itu, Roh Kudus mengatakan itu. Ya, nah baru yang di ayat yang berikutnya, air apa dikatakan tadi? Air apa? Yang terakhir? Roh, air, dan darah. Roh, air, dan air, darah. Ketiganya bersatu padu. Itu kesaksian di mana itu? Di bumi. Di bumi. Ya, di bumi. Itu tentang apa itu? Tentang Ya. Yesus. Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia. Ya, dunia. Ya. Nah itu. Jadi Yesus yang hadir di tengah-tengah, disaksikan Yesus sendiri, dinyatakan oleh Yesus sendiri, dinyatakan oleh Bapa sendiri, dinyatakan oleh Roh Kudus sendiri sebagai saksi tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Paham ya? Nah, kalau roh memang dia kan datang ke Maria kan melalui Roh Kudus, ya. melalui Roh Allah. Terus air ini apa dengan baptisan maksudnya, Pak? Ya, ada orang yang maksudnya ketika dia turun ke sungai, ada yang mengatakan itulah firman, ya. Sebagai gambaran firman, ya kan, firman yang telah datang ke dunia, kan gitu ya. Ya. Kalau darah kan, Pak, darah berarti pengorbanan, kematiannya di kayu salib. Ya, itu masukkan Yohanes, karena apa yang ditulis Yohanes itu merangkap dari pemahamannya di kitab Yohanes. Ya. Nah itu ya. Jadi tidak pernah Yohanes itu tiba-tiba berubah di tulisan yang lain begitu, ya. Tetap konsisten ya dengan pengajarannya atau pemahamannya, pengertiannya, imannya tentang Yesus Kristus, ya. Oke, jadi jelas ya dari situ ya. Nah, jadi kembali tadi alasannya adalah untuk menyatakan Bapa. Ya, sekali lagi Pak Denny, Pak Johnson, saya tidak akan pernah mengenal siapa Bapa kalau bukan Yesus yang menyatakannya. Sama, kita tidak akan pernah mengenal siapa Yesus kalau bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Nah, kan? Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, mengapa harus menjadi manusia? Yesus menjadi manusia, mengutus putranya serupa dengan manusia, atau tujuan inkarnasi. Yang ketiga adalah untuk menjadi imam besar yang setia. Dalam perjanjian lama kan ada imam. Tugas imam itu adalah melayani di bait Allah. Dan mereka dipilih mereka adalah orang-orang yang setia. Ya. Jadi waktu di dalam perjanjian lama, ya, tidak sembarangan orang masuk ke bait Allah. Ada ruang kudus, ruang maha kudus, ya kan?
Nah, ke ruang Maha Kudus itu hanya imam yang bisa masuk ke situ. Jadi manusia yang lain ke umat Tuhan pengantaranya melalui imam besar. Ya, imam besar. Sampai sekarang masih diakui ada imam besar gitu ya. Ya, padahal sebenarnya tidak ada lagi. Nah, jadi di sini Kristus telah datang sebagai imam besar. Dengan cara apa? Dia harus mengalami manusia. Ya. Jadi pengalaman yang dimiliki oleh imam besar sebagai manusia dialami oleh Yesus. Hanya terlepas dari dosa. Kalau imam besar yang ada dalam perjanjian lama ya mereka manusia biasa berdosa. Ya kan? Ingat belajar harmatologi kan ada dosa pelimpahan, ada dosa asal, ya kan? Ada dosa keturunan dan yang lain sebagainya, ada dosa perbuatan. Ya kan? Nah, ini kita perhatikan. Jadi dia menjadi imam besar seperti imam besar dalam perjanjian lama, juga imam besar yang dikatakan setia, tetapi dia tidak berdosa. Sehingga itulah yang membuat Yesus itu berhak menjadi imam besar. Ya, imam besar, ya. Nah, imam besar perjanjian lama dipilih dari antara manusia agar mereka dengan setia dapat mewakili umat manusia. Nanti dibaca di Ibrani 5 ayat 1 sampai 2. Nah, tolong baca Pak, Ibrani 5 ayat 1 dan 2, silakan dibaca. Oke. Silakan. Ibrani 5 ayat 1 sampai 2. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Iya. Apa sih fungsi ataupun peranan imam besar itu? Ya, membawa umat manusia berdosa kepada Tuhan. Ya itu, untuk mengenal dan menyembah Tuhan seperti imam. Ya, dalam perjanjian lama kan. Jadi kalau mau mengakui dosa kepada Tuhan, akui kepada imam besar baru sampaikan kepada Tuhan, begitu ya. Tapi kalau sekarang imam besar agung Yesus Kristus, ya, tidak lagi demikian. Kita langsung kepada Yesus Kristus, tidak lagi harus melalui seorang manusia, misalnya pastor atau gembala. Nah, misalnya jemaat saya katakan, Pak Pendeta, tolong saya punya dosa, tolong sampaikan kepada Tuhan. Pasal manusia berdosa. Tidak lagi demikian, ya kan? Dia sendiri sudah bisa, karena dia sudah punya hubungan dengan Tuhan sebagai umat percaya, ya kan? Nah itu ya. Jadi demikian pula Kristus telah terpilih dari antara manusia. Mengapa? Karena alasan-alasan yang sama. Ya, alasan yang sama. Ya, untuk membawa manusia berdosa ini kepada Tuhan supaya mereka sadar, ya, bahwa manusia ini berdosa dan kembali kepada jalan yang benar. Coba kita lihat ayat yang 4 dan 5 masih di Ibrani 5. Ayat 4 dan 5. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, melainkan dipanggil oleh Allah untuk itu, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Ya, oke. Tadi jelas ya itu. Jadi dia hadir sebagai manusia untuk sebagai imam besar, ya. Kemudian yang berikutnya, ini dia yang sangat-sangat penting dan semuanya penting, ya, yaitu untuk menghapus dosa. Jadi tujuan Allah menjadi manusia dia adalah untuk menghapus dosa, yaitu dengan apa? Dengan cara mengorbankan dirinya sendiri, yaitu dengan akhirnya Kristus dikatakan menghapus dosa manusia. Seperti yang dikatakan ini di Ibrani 9 ayat 26. Kita tolong Pak baca Pak, Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Ya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ya. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Perhatikan. Sebab jika demikian ia siapa ini? Ia Allah Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Ya, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Siapa di sini menyatakan dirinya? Adalah Yesus Kristus. Ya. Tadi katakan,
zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Berarti korbannya berarti apa itu? Kematiannya. Ya. Ya, kematiannya di kayu salib sebagai manusia. Ya. Ya. Itu Yesus mati satu kali untuk selamanya. Ya. Nah, nanti baca di ayat 27, Pak. Coba baca, Pak, ayat 27. Ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, yang menjadi kita perhatikan di situ, hanya satu kali Yesus mati untuk menghapus atau menjadi korban bagi dosa manusia. Satu kali untuk selamanya. Karena ada ajaran sekarang ini yang mengatakan Yesus mati dua kali. Mati secara kenosis dan mati di kayu salib begitu. Ya. Nah, tak seperti apa pemahaman seperti itu. Saya setelah diskusi, saya tidak setuju dengan hal itu. Alkitab sudah mengatakan dalam Ibrani 9:27, Yesus itu mati satu kali menjadi korban, ya, bagi manusia. Setelah itu tidak lagi korban dan tidak perlu lagi ada korban. Yesus sendiri satu-satunya korban yang sempurna dan tidak akan pernah terulang lagi hal itu. Ya, nah itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghapus dosa manusia, saudara dan saya. Begitu, ya. Jadi sudah sangat jelas setelah kita mengatakan, itulah dia datang ke dunia sebagai manusia. Kemudian yang berikut, ya, tujuan ya Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia ini menjadi manusia adalah untuk membinasakan pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis. Kedatangan Kristus khususnya karyanya di kayu salib itu, dia mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Silakan Pak, gantian baca Yohanes 12 ayat 31. Yohanes 12 ayat 31. Ya. Ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Iya. Ya. Nah, kita perhatikan, iblis memang belum dihukum masuk dalam kekekalan, ya, mati dan dalam kekekalan. Tapi secara kuasa dengan kematian Yesus di kayu salib, dia tidak berkuasa lagi atas diri manusia. Jadi, nanti penerapannya begini. Kalau orang sudah mengalami lahir baru, artinya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, tidak mungkin dan tidak akan pernah dikendalikan, dikuasai, dirasuk oleh setan. Ya, kalau masih ada orang Kristen dikatakan kenyataan seperti itu, ya kemungkinan dia hanya beragama Kristen, tapi belum mengalami namanya lahir baru. Ya, lahir baru. Mengapa demikian? Karena sudah dikalahkan itu di kayu salib. Jadi bisa mempengaruhi iya, tapi untuk menguasai tidak. Ya, mempengaruhi ya, sampai hari ini kita masih bisa dipengaruhi, tapi dikuasai tidak. Makanya dikatakan roh yang ada dalam dirimu jauh lebih berkuasa atau lebih besar pada roh yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ya, Yohanes 4 yang tepat, 1 Yohanes 4 tempat itu kan? Nah, kan sangat jelas ya di situ dikatakan, ya. Oke, jadi iblis kini adalah seorang musuh yang telah dikalahkan sebenarnya. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengusir setan, bukan menghancurkan setan. Masih seringkali hamba Tuhan, segala iblis setan saya hancurkan. Nah, Yesus sendiri nggak pernah menghancurkan kok. Ya, coba cari dalam Alkitab, tapi diusir, ditolak, ditengking, boleh. Tapi kalau dihancurkan belum saatnya, nanti itu tugasnya, pekerjaan, tanggung jawab Yesus, bukan kita. Jadi jangan salah-salah menghancurkan, ya. Nah, ya. Ya, jadi iblis telah mengkehilangan kuasanya atas orang-orang yang dahulu tunduk kepadanya. Nah, bisa. Jadi saya, Pak Denny, Pak Johnson itu jangan sampai kita takut sama setan. Harusnya setan takut kepada kita. Jangan kita tunduk kepada kuasa setan, kuasa iblis. Harus setan, iblis yang tunduk kepada kita. Saya katakan, keluar dari orang ini. Pergi orang ini, usir, pergi dia. Mengapa? Dengan kuasa dari Yesus, ya kan gitu. Bukan kuasa kita sebagai manusia. Iya. Ya, kalau ada orang pelayanan pelepasan begitu ya, berteriak-teriak. Saya berteriak-teriak mengusir
kuasa roh jahat dari seorang. Dia teriak. Orang tidak pernah lepas, dia tidak pernah pergi, malah tertawa. Sesama teman kok galak-galak katanya. Nah, kan begitu. Ya kan gitu. Mengapa? Ternyata yang mengusir temannya juga. Ngapain kau usir saya? Kau juga seperti aku. Kan itu. Ya, seperti dukun. Ya, mengerjain orang yang tidak tahu tentang perdukunan, padahal sesama mereka itu kan gitu. Ya, orang dari jadi hitam jadi putih kan gitu. Mereka sendiri yang bekerja. Iblis itu kan licik, pintar kan gitu. Oh, udah keluar setannya. Keluar kapan? Dipindahin ke tempat orang lain, bukannya keluar lalu pergi, nanti datang lagi begitu ya. Nah itu bohongin kita ya. Nah, kemudian yang terakhir tujuan inkarnasi adalah untuk memberikan teladan hidup bagi manusia, teladan dalam hal kudus. Jadi kehidupan Tuhan kita di dunia ini ditegakkan bagi kita sebagai satu pola kehidupan sekarang ini. Tapi ingat, ada orang mengatakan seolah-olah inilah tujuan utamanya. Mengapa Yesus itulah Tuhan jadi manusia tujuannya supaya kita mencontoh, meneladani Yesus. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Maka dia kata dia bukan juru selamat sejati. Dia bukan Tuhan sejati. Dia hanya menunjukkan keteladanan. Keteladanan apa? Keteladanan dalam kasih, keteladanan dalam rendah hati, keteladanan dalam melayani. Nah itu. Maka dikatakan harus sempurna seperti Yesus sempurna dalam hal apa? Karakternya, sifatnya. Itu saja yang kita contoh, kita lihat dari apa bedanya kita dengan agama lain yang melihat Yesus hanya jadi sosok kebaikannya. Ya kan? Tidak demikian, ya. Nah, coba kita baca dulu, Pak. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Yesus korban, menderita jadi korbannya. Ya, maka kita harus meneladani. Bukan meneladani begini, jangan juga salah ditafsirkan. Kadang-kadang orang tertentu diberita, kan kita harus menjadi teladan, berarti kita juga secara tubuh harus mati juga. Ya kan gitu. Bukan demikian. Ini bicara tentang penerapannya korban. Kita harus siap menjadi korban, menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Menyerahkan totalitas hidup kita ke melayani Tuhan. Mungkin pada saat kita melayani Tuhan ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesulitan. Kita harus siap, jangan pernah mundur, tapi tetap maju. Begitu. Selama kita di dunia ini pasti mengalami namanya penderitaan. Tapi maka ini dikatakan oleh Paulus bahwa penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima kelak. Begitu, ya. Nah, artinya kita masih bisa menderita di dunia ini seperti Kristus menderita. Ya. Nah, hanya bedanya Kristus menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa. Nah, kalau kita adalah untuk mengalahkan dosa. Ya, mematikan dosa di dalam kehidupan kita. Ya, supaya hidup kudus, suci seperti Kristus adalah kudus dan suci. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat yang terakhir. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yes. Jadi barang siapa yang mengatakan kita ada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup seperti Kristus. Hidup dalam apa? Keteladanan itu tadi. Maka kalau saya mengatakan aku datang bukan untuk dilayani melainkan melayani, ya udah hiduplah untuk melayani. Nah itu. Dia katakan aku telah menunjukkan kerendahan hati, hiduplah dalam kerendahan hati. Aku telah mengasihi, hidup dalam kasih dan lain sebagainya. Ya, nah itu. Ternyata masih ada yang terakhir, yaitu untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini tujuan inkarnasi. Maaf, silakan tolong dibaca lagi, Pak. Kisah Rasul 1 ayat 10-11. Ya. Kisah 1 ayat 10-11. Kisah 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Di ayat ini sangat jelas sekali
ketika Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Dalam bentuk apa? Dalam rupa apa? Manusia. Tubuh. Yaitu tubuh kemuliaan. Dilihat, disaksikan dengan mata kepala sendiri. Naik ke surga sampai awan menutupinya. Ya kan? Nah, jadi dikatakan di sini oleh dua malaikat ini, Yesus ini yang terangkat ke surga, yang naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama itu yang pertama adalah tubuh manusia, tubuh kemuliaan, yang dapat disaksikan, dilihat oleh mata kepala sendiri. Nah, sudah digenapi belum ini? Belum kan? Ya, belum. Ada orang JT mengatakan ini sudah digenapi dengan turunnya Roh Kudus katanya. Ya kan? Nah, itu kan? Nah itu. Ini salah dalam pemahaman demikian, ya. Oke, ya jadi ini karena penolakan kepada Tritunggal akhirnya akibatnya begitulah, ya kan? Ya, begitu akibatnya, ya. Jadi itu dengan cara yang sama bisa dilihat karena dengan tubuh kemuliaan itu. Ya, dia hadir dan datang, ya. Oke, coba kita baca lagi ya di Matius 24 dan 30. Ini perkataan Yesus sendiri, coba perhatikan ya. Apa dikata Matius? Matius 24 pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Iya, luar biasa ya. Ya, hari ini kayak ini terjadi kan ya. Kalau hari ini terjadi ini pas kita belajar kristologi, tadi angkat langsung diberi tubuh kemuliaan, ya kan? Gitu ya. Nah, ada waktu akan tampak ada Anak Manusia. Siapa itu Anak Manusia? Yesus Kristus. Akan datang di langit, dilihat, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Luar biasa. Tadi dia datang dalam tubuh manusia. Maka tujuan Yesus berinkarnasi, tujuan yang adalah supaya mempersiapkan kedatangan kedua kali dalam rupa manusia, itu tubuh manusia. Yang pakai sebagai penutup itu diambil dari Roma 11 ayat 36. Ini berhubungan dengan Yesus. Karena Yesus itulah Tuhan yang sejati, Allah sejati, dan juga manusia sejati. Ya, manusia sejati, atau sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan manusia. Maka apa yang harus kita bagaimana sikap kita kepada Yesus? Maka demikian sikapnya Paulus, ya. Kita contoh dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Allah. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Yesus. Ya, oleh Yesus dan kepada Yesus. Nah, ini bicara tentang kemuliaannya, kekuasaannya, kealahannya. Nah, ini ditutup dengan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu luar biasa. Tadi di penutup ini bagaimana kita menyatukan satu kesatuan antara kealahan dan kemanusiaan. Ya. Jadi jangan kita menyembah Yesus itu dari tubuh kemanusiaannya, mengakui bahwa tubuh itu juga Allah. Itu kan ya. Nah, karena tubuh itu punya keterbatasan tadi, ya, yaitu tubuh sebagai tubuh manusia. Ya, dia tidak maha hadir, dia tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha ada sebagai tubuh manusia. Tapi secara ilahi dia bisa hadir di mana saja. Dia tahu segala sesuatu. Dia berkuasa. Ya? Nah, dia maha ada secara ilahi. Nah, ini menyatu di dalam tubuh Yesus Kristus. Ya? Jadi yang mati adalah kemanusiaannya yang telah bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya, yang akan datang ke dunia ini, menjemput orang yang percaya kepadanya dan akan menghakimi manusia di dunia ini. Ya, kemudian yang akan memberikan atau menciptakan langit dan bumi baru. Ya, yaitu kainos, benar-benar baru. Ya, dan kita akan masuk
nanti di langit dan bumi baru itu yang diciptakan oleh Allah, dan kita bersama-sama dengan Allah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Nah, sampai di sini, jika ada yang mau didiskusikan, boleh, silakan. Ini ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Terima kasih semua juga yang menonton di TikTok. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya Pak, jadi